Stand Up TV kembali lagi di Bengkulu Talk Show ya. Kita ini masih berbincang-bincang mengenai permasalahan kekerasan untuk perempuan dan anak. Bu, tadi sebelum jeda iklan saya sempat tanya ya Bu ya. Di bahwasanya ini memang kalau kita mendengar tentang kasus kekerasan untuk perempuan dan untuk anak, ini kan banyak sekali dan kerap sekali terjadi ya Ibu ya, entah itu kekerasan fisik ataupun kekerasan mental. Nah, tapi untuk di Bengkulu sendiri seperti apa Bu? Mungkin dari Ibu. Jumlah. Terima kasih. Untuk di Kota Bengkulu, kasus yang kami tangani sekarang, baik itu perempuan dan anak, baru berjumlah 54. 54 orang. Itu terdiri dari perempuan 9, sisanya anak. Sisanya. Itu berbagai macam itu. Ada pelecehan, pencabulan, seksual, ada psikisnya, ada penelantaran, dan bla bla bla. Ada juga kalau perempuannya ada KDRT, TPPO, dan lain-lainnya. Itu kasus sebanyak itu kasus satu orang korban itu bukan hanya satu kali pendampingan, bahkan berkali-kali, bahkan ada yang setahun kami baru selesai itu. Baru selesai pendampingan. Dibayangkan dengan keadaan korban seperti ini, apalagi saya, Ibu Emma sendiri, kepala PTD sendiri sekarang, sendiri nggak ada SDM-nya. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini, pemerintah juga bisa dengar keluhan dari PTD, mungkin kan bisa untuk menambahkan orang. Cuma itu korban itu kadang-kadang datang, jadi kita harus dampingi, tidak mungkin lah kita tunda besok lusa. Terus berapa orang korban yang kami masuk di kami itu, kami juga kalau tadi Pupa hanya punya untuk pencatatan korban. Kalau kami ada juga itu Simponi, berapa korban masuk tuh langsung diinput melalui Simponi. Jadi korban masuk itu input, berapa orang korban itu langsung dari kementerian itu tahu, dan kronologisnya itu juga tahu dari pihak itu dari kementerian. Jadi itu artinya nggak main-main. Pada saat itu menginputkan Simponi itu harus hati-hati. Nanti salah kronologis, terlambat kronologis seperti dengan SDM seperti itu masuk Ibu kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa ke depannya mungkin lebih baik lagi untuk UPTD seperti itu. Korban itu rata-ratanya ekonomi lemah. Kebanyakan ya Bu ya. Ke ekonomi. Maka itu kami juga punya Anjela Perpera, inovasi kami Anjela Perpera, antar jemput layanan perlindungan perempuan dan anak. Terkadang orang PPA Polres bilang di sini, Ibu Emma suruh ini si Anu datang sini untuk kelengkapan berkas seperti ini. Ya Ibu telepon yang si keluarga pihak korban. Nah, paling Bu, kami gini apa dana terus itulah guna Anjela Perpera tadi, kami jemput korban, antar ke PPA Polres atau kemana, terus antar lagi ke rumahnya gitu. Jadi pendampingannya ini bukan hanya sekedar konsultasi ya Bu ya, tapi benar-benar didampingi dan ditemani seperti itu, bahkan dia terjemput juga bahkan sampai ini. Dan pendampingannya ini itu tergantung dari situasi kondisi fisik dan juga psikis dari korban ataupun pelaku ya Bu ya. Jika memang ini terkadang kan banyak yang korban akhirnya menjadi traumatik seperti itu, psikisnya juga akhirnya terganggu. Ini mungkin pendampingannya jadi lebih lama seperti itu. Kami juga kan punya sarana kan Molin. Apa itu dari Bu? Molin mobil keliling antar jemput korban tadi, terus penjangkauan, terus kalau penjangkauannya ke dalam misalnya kami ada Torlin, motor keliling itu dari kementerian, dari kementerian. Baik. Nah, tapi kalau untuk kita ke Yayasan Pupa sebentar ya Bu ya. Nah, untuk Yayasan Pupa sendiri ini kan tadi ada pemberdayaan juga untuk perempuan dan anak, tadi disebutkan ini korban. Kalau untuk pelaku sebenarnya ada juga tidak Bu ini untuk pemberdayaan para pelaku? Mungkin kalau misalkan tadi seperti tadi kan pelakunya juga anak ataupun perempuan, seperti apa? Kalau Pupa itu kan namanya Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Nah, kalau anak tadi yang kata Ibu Emma, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau anak itu walaupun dia jadi pelaku, maka dia biasanya tetap kita dampingi, tapi untuk pemenuhan hak-haknya, terutama kayak hak pendidikan kalau dia masih sekolah. Nah, kalau pemberdayaan untuk pelaku selama ini belum ada yang kita lakukan gitu ya. Kalaupun selama ini paling misalnya kita ke lapas anak untuk memberikan pengetahuan terkait misalnya kebijakan-kebijakan yang baru, undang-undang yang baru gitu. Itu mungkin yang baru bisa dilakukan. Tapi untuk pemberdayaan ekonominya itu belum kita lakukan. Karena apa? Untuk korban aja ini kan kita masih terbatas.
setahun itu paling banyak tuh yang bisa kami dapatkan ya untuk support itu paling 2 kali kegiatan. Nah itu pun misalnya kami harus cari CSR perusahaan-perusahaan. Jadi Pupam saya kerjasama dengan Airnav Indonesia untuk itu, kemudian dengan kementerian kayak gitu. Jadi memang masih terbatas. Jadi kalau untuk pelaku juga, nah itu kita kewalahan juga. Iya. Kalau untuk pelaku belum. Oke, karena Yayasan Pupa ini juga untuk pemberdayaan masyarakat ya Bu ya, tentunya. Iya, dan kita kan milik masyarakat ya, jadi agak susah. Kalau misalnya Ibu Emma, UPTD PPA itu kan di bawah pemerintah. Iya. Nah, harapannya sih sebenarnya ketika kami kan lembaga swadaya masyarakat itu terbatas sumber daya, baik uang, finansial, sumber daya manusia dan lain-lain. Kami kan harusnya tuh memang merujuk ke UPTD PPA yang punyanya pemerintah. Tapi persoalannya sekarang itu hanya ada Ibu Emma satu-satunya. Sementara menurut Ibu Emma tadi kan tidak hanya melakukan pendampingan korban ke tiap lembaga layanan, tapi juga punya kewajiban untuk menginput data. Nah itu semua terbeban ke beliau. Jadi kalau misalnya kami juga merujukkan kasus ke beliau, itu kan bebannya menjadi lebih tinggi. Benar. Makanya sebenarnya tadi yang kata Ibu Emma, kami pun memang ingin mengadvokasi pemerintah untuk segera memenuhi. Jadi UPTD PPA itu minimal ada 5 orang ya, minimal ada 5 orang yang bertugas di situ. Di luar tenaga-tenaga yang bisa di-hire. Seperti misalnya psikolog, kemudian tenaga-tenaga ahli lain, itu sebenarnya sifatnya tuh bisa di-hire oleh UPTD PPA selain yang 5 tadi. Artinya kan memang benar-benar sumber daya manusianya itu nggak ada. Nah di situ yang kami agak maksudnya tuh agak sedih, agak menyapa juga ya, karena tadi kasus itu semakin lama tuh bukan semakin sedikit, makin banyak. Sementara lembaga-lembaga layanan kayak kami itu kan sekarang tuh hidup segan mati tak mau ya, karena support memang tidak banyak gitu. Artinya memang kami bertumpu pada pemerintah. Nah harusnya UPTD PPA ini kan dikuatkan. Sumber dayanya ada, kemudian yang tadi misalnya Molin, Porlin itu operasionalnya ada. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, tinggal pakai ya Mak. Enggak, Mak. Enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Panggilan akrab soalnya itu ya. Jadi maksudnya itu. Jadi harapannya sih sebenarnya kalau misalnya dialog ini didengar ya Mak. Dialog ini didengar, ya harapan kami sebelum kita datang, rencana kami mau audiensi nih ke Sekda. Ya, untuk bagaimana pemerintah daerah menguatkan PTD PPA, karena korban itu banyak, nggak bisa ditangani oleh Ibu Emma sendiri, harus ada support yang lain. Benar-benar ini mungkin berkaca ya dari terlihatnya banyak kasus yang ada di Provinsi Bengkulu, ini ternyata tuh banyak sekali kasus yang mesti ditangani seperti itu, dan ini kan bukan hanya menjadi PR dari UPTD PPA saja seperti itu, karena ini juga menjadi tanggung jawab dari unsur-unsur lainnya juga yang harusnya ikut bertanggung jawab terhadap kasus-kasus seperti kekerasan perempuan dan anak seperti ini. Tapi Bu Emma tadi berkali-kali nih kita sampaikan, berarti yang menjadi urgensi ini kan berarti terkait dengan SDM yang kurang ya Ibu ya. Ini kenapa Bu? Mungkin alasannya nih, kenapa SDM-nya kenapa jadi sulit untuk UPTD PPA? Tapi mungkin jawabannya ditahan dulu ya. Kita tahan dulu jawabannya. Kita rehat dulu sejenak. Sahabat TV jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Talk Show.